Mohon ampun itu banyak cara. Bukan kayak Mohon ampun kalian. banyak. Kalau kata kalian kan kalian harus mikul salib. Kau udah mikul salib belum, Re? Pikul salibnya seperti apa? Ya, emang mikul salib kayak mana? Salibnya dipikul. Mas salibnya dipikul. Ya, mikul salib kayak gimana? Simon itu loh. Simon kan, Simon dari Kirene kan mikul Iya. salib tuh. Tapi Kalian nggak udah seperti mikul bawa salib belum? batu. Pikul salibnya nggak seperti bawa batu. Harus Jadi gimana dicium-cium. mikul salibnya? Nah, Jadi gimana mikul salibnya itu gimana coba? mikul salib itu ya bukan berarti seperti bawa batu terus dicium-cium, enggak. Bukan seperti itu. Nggak ada hubungannya sama batu. Salib sama batu beda. Kau ini pun bodoh kali kau ini. Nggak bisa bedakan salib sama batu. Lah bodoh letak bodohnya di mana? Ya salib sama batu apa coba? Bedanya apa? Tidak ada hubungannya kan? Ya nggak ada hubungannya. Makanya ngapain kau Nah sebut-sebut itu kau salah salib pintar. dengan batu? Ngapain kau sebut tadi? Nah itu kau pintar. Kalau batu kan dicium-cium kau di Mekah sana. Ya iya, Sampai itu salah berebutan. satu cara kami ya. Tuhan itu memberikan kemudahan bagi umatnya untuk memohon ampunan. Salah satunya mencium batu. Ya, ketawa. Lah kalau di Kristen kayak mana? Mohon ampunannya gimana? Gantung Ini pikul manusia salib. gitu. Gantung Kamu Tuhan, kan tanya Tuhannya pikul salib digantung. kah? Mana ada kalian? Emang kalian pernah mikul salib? Gak ada. Aku tengok di sini di Indonesia ini orang Kristen mikul salib. Kau jangan bohong, Kore. Itu kiasan. Pikul salib itu Kiasan kiasan. lagi. Kalau udah kayak gitu kau bilang Iya. kiasan. Kau bilang tadi Mana mau orang pikul salib berat. Kalau kau kan bawa batu dari Mekah ke Indonesia Gak kan ada kami bawa batu, cium-cium. botol. Batu itu nancep di sana. Kami yang Oh, datang. bukan nancep di bibirmu. Iya, batu itu ada di sana. Bukan kami bawa-bawa kemana-mana. Kami cuma mencium saja. Batu itu. Oh ya, aku juga sama. Pikul salib juga itu artinya menderita seperti Tuhan Yesus itu Nah, harus kau bohong, harus kau siap. bohong. Kau berasumsi sendiri kau. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Mana ada. Memang pikul salib itu harus pikul salib fisik gitu. Ya iyalah, pikul salib lah harusnya kalian tuh. Pikul salib-salib. Salib-salib itu kalian pikul harusnya. Tapi faktanya kan nggak ada. Ya nanti jadi tiang jemuran beneran kalau pikul salib mah. Ya enggak lah, masa salib yang kalian kuduskan mau kalian jadi jemuran ini kan agak sedeng kok ini, Re. Iya kan kau bilang kau harus pikul salib. Nanti kalau lama-lama kan jadi tiang jemuran. Ku tancapkan itu di tanah. Jadilah Ya tiang itu, jemuran. ya itu Selamat aku siang. ke situ. Selamat siang. Selamat siang. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Boleh saya tanggapi tentang perdebatan kamu memikul salib itu? Ya, silakan, Bang. Silakan Nah, bang. Kalau Jangan bodoh-bodoh Diam dulu, pintar Re, kayak diam saya. dulu, Re. Kasih. kekristenan Dengarkan pengertian, dulu orang bicara. Diam dulu. Lanjut, Bang. pengertiannya mau dilayani apa enggak? Ya, sok ngomong situ. Pengertiannya kita harus mentaati semua yang diajarkan oleh Yesus, menahan segala godaan, bukan harus memikul salib. Bukan kayak pembicaraan kamu ini seenak isi hatimu aja, seenak isi kepalamu. Itulah kebodohan. Nih, Kebodohan kamu di situ letaknya pengertiannya. Siapa nih Famuala itu siapa nih? nggak ada di situ tertulis. Di mana coba dalilnya? Dalilnya mana? Apa? Di situ dijelaskan bahwa memikul salib itu adalah apa tadi katanya kiasan. Di mana coba? Itu kan asumsi kalian Banyak aja itu. perumpamaan kok. Iya, perumpamaan di mana tertulisnya? Kalau itu perumpamaan. Di kitab. Seperti kau itu Kalau cium batu kan kalau dibawa-bawa dari kalian Arab ke bilang Indonesia memikul salib itu dicium-cium. adalah mengikuti perintahnya Yesus. Sekarang apa yang diajarkan Yesus yang kalian ikuti?
banyak. Sama dengan diajarkan olehmu tuh bawa-bawa batu, cium-cium batu, begitu. Bukan Nggak ada bukan, Yesus nyuruh nyium batu bukan maupun tentang satu kok selakangan ini. Muhammad terus yang Ya olehmu diajarkan. itu kan Enggak, cium-cium aku nanya batu di sekarang sana. apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Yesus itu mengajarkan apa? Coba Tentang sebutkan. kebaikan, bukannya Apa selakangan contohnya? terus yang Contohnya dibahas apa? kayak di masjid. Kalau di masjid kan dibahasnya selakangan terus, mengarah ke Gak ada di masjid bahas selangkangan. Kau nggak usah ngarang terus. Iya, itulah Nggak, kenyataannya. ajaran Yesus Bukannya apa yang kau ikuti? Aku tanya, ajaran Yesus apa yang kau ikuti? Yesus batu mengajarkan hitam apa? apa Coba. Hajar Aswad oleh SBT itu? Yesus mengajarkan Batu apa? hitam apa Hajar Aswad oleh Gak usah SBT itu? menghujat. Gak usah kau menghujat. Ku tanya Batu sekarang. hitam apa Yesus Hajar Aswad mengajarkan oleh apa? SBT? Pemula. Yesus mengajarkan apa? Coba. Pemula diam dulu. Memangnya Pemula Yesus diam. mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Apakah Batu Yesus hitam mengajarkan apa Hajar kalau Aswad oleh dia harus SBT? menyembah? Oh, Batu hitam apa? Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum terutama kau tahu nggak yang diajarkan Yesus apa? Hukum terutama. Nah iya itu kasihlah sesama manusia dan kasihilah Bukan, Allah. itu hukum utama. Yang hukum terutama yang kutanya. Ya hukum terutama itu kan kasihilah tuh Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, kasih ya. Ya, hukum terutama. Apa coba? Hukum terutama aja nggak hafal ini orang, aduh. Hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah kau kalau mau ditampar pipi kiri mau nggak ditampar pipi kanan? Ya nggak mau lah, bego aja kita maka dari itu, ditampar itu orang kan kok kita kiasan. diem aja. Kalau nabi kami mengajarkan kalau kita disakiti orang, Ya ya kita apa? harus membela diri lah. Gimana Iya sih? kamu kalau dilempar batunya ditangkap terus dicium batunya. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau lu ngelempar gua batu ya, lu gue lempar balik batu lah. Ya kan kau tangkap kau cium batu itu jadi dosamu. Nggak ada kayak sama gitu. Bukan batu cium sembarangan. Kau tahu nggak? Batu yang dicium sama kami umat Muslim bukan batu sembarangan. Batu apa Batu dong? Hajar Batu Aswad meteor. cuma ada satu batu di Indonesia, di dunia ini, tahu nggak? Ya itu aja. Batu meteor apa batu orit? Batu Hajar Aswad. Kalau kau nggak tahu nggak usah Ya, banyak bacot. itu kan bahasa Indonesia Kau kan pikir batu hitam. kau tahu nggak? Kok yang kau sembah itu batu tahu? Kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Di mana itunya letak menyembah batunya di mana? Hah? Kalau Mekah itu kan sering ditayangin di TV orang berebutan itu batu. Sembah Iya, batu puter-puter iya Ka'bah. betul itu. Sementara di Indonesia tuh tahu kalau nggak? ibadah Tahu nggak? laki-laki sendiri, Yang kau perempuan sembah sendiri, di itu Mekah adalah cium batu. Kau tahu nggak, Rena? berebutan. Kau tahu nggak? Yang kau sembah Iya. itu adalah batu. Kau tahu nggak? Pernah nggak kau baca di Biblemu? Gue sering aku Iya. baca itu. Makanya Yesus adalah batu, ya kan? Iya batu. Yesus adalah batu yang penjuru dibuang oleh artinya. tukang-tukang bangunan. Kau bilang lagi alegori lagi, kau bilang lagi kiasan. Banyak kali kau alasan. Yang kau sembah Nah, itu terus kalau juga kau cium batu kau di tahu Ka'bah nggak? itu kan- Ternyata, yang kau sembah itu adalah batu. Kau baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Tuh, aku kasih tahu tuh. Baca. Tidak pernah ada tuh orang Kristen nyium batu sembah batu terkecuali di Mekah sana ada. Iya, tapi di ayatnya tertulis Yesus adalah Nah, itu batu yang ayatnya dibuang tertulis. oleh tukang-tukang bangunan. Cemana Tapi itu? kenyataannya kan nggak pernah ada orang Kristen nyembah batu. Tapi faktanya terkecuali di Yesus Mekah adalah sana. batu. Iya, tapi Disembah-sembah faktanya dicium-cium. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Cemana itu? Nah iya, tapi kan tidak disembah dan tidak dicium seperti kalian Kalian disembah kan nyembah dicium. Yesus. Gimana sih Puter-puter pusing kau waktu nipu juga kau kau tadi bilang kau nggak nyembah Yesus.
Lah, Yesus adalah batu. Berarti yang kau sembah adalah batu. Parah kau. Kalau kami cuma dengerin mencium kakak. aja, kami cuma mencium. Mencium itu tidak menyembah, cuma mencium doang, mencium. Aku nggak lihat kau cantik atau tidak. Dengerin ya kakak perempuanku, sayangku, manisku. Dengerin. Itu kata kiasan, tidak seperti Kiasan kalian. lagi. Kau selalu Nah, kayak terus gitu mau apa kau. tuh? Kan tidak Kau selalu menyembah, kayak kan tidak gitu. menyembah batu. Eh, Orang selalu Kristen kau kan bilang tidak ada itu yang menyembah adalah batu, kiasan. baik Kristen Katolik Sementara maupun tertulis deh, Protestan, sementara tertulis jelas. Ortodok, Kalau di Advent. Al-Quran nggak ada kami menyembah batu, nggak ada tertulis. Kalau di kitabmu ada. Yesus adalah Ya, batu memang yang di kitabmu dibuang oleh tukang-tukang ada, bangunan. Macam mana itu? Ya justru yang anehnya itu di kamu tidak ada menyembah batu di Quranmu, tapi pada Kami nggak ada yang kenyataannya menyembah batu. kamu Kok cuma ngeyel kau ini? Nggak ada kami menyembah batu, bego. Iya kan di Quranmu tidak ada, tapi Ya kenapa kami kau nggak ada yang sembah-sembah menyembah batu di batu sana? memang. Kami nggak menyembah batu. Kami mencium. Bedakan. Mencium dan menyembah bedakan. wangi apa itu batu? Ih, Wangi koplak apa? kali kau. Wangi meteor Nggak atau bisa. wangi apa itu batu? Nggak bisa membedakan antara mencium dan menyembah. Kok membedakan gimana? Kan saya sering lihat di TV kalau Iya, Nah, kau sekarang kan bedakan antara musim mencium haji. dan menyembah, bego. Kalau mencium Jangan aja, bilang bukan bego menyembah. atuh. Mencium dan Goblok. menyembah itu beda. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim benar. Nih kalau di Kristen ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus batu yang dibuang-buang itu sama tukang-tukang batu, tapi tidak disembah. Kalau kalian kan tidak ada ayat. Terus yang kau sembah siapa? Yesus kan? Tapi pada kenyataannya kan Kau bilang nggak disembah, emang botol kali kau. Barusan kau bilang lucu kau ini. Kau bilang Tuhan Yesus, ya, tapi nggak disembah. Lah, lucu. Iya, tapi kan tidak. Kau bilang batu. Iya, makanya yang kau sembah itu kan batu. Di mana ayatnya? Tertulis ada. Tertulis Ya, memang ada tertulis Yesus adalah di batu yang kitab. dibuang. Ya Dia udah. adalah batu penjuru, dialah tukang batu Lah iya. sama tukang-tukang Itulah yang batu kau sembah. dibuang. Itulah yang kau sembah. Ya, Masa tapi kau tidak masih berbentuk pungkiri batu. lagi? Masih Itu kau berbentuk pungkiri Tuhan lagi itu Yesus. bukan yang kau sembah. Memang agak lain kau Rea. Lah, aku kan nggak idiot. Ini yang bilang ya aku nggak bilang kau idiot, yang bilang kau idiot Iya, siapa? Kau tapi sendiri kan yang tidak ngomong. berbentuk batu. Kau Tuhan sendiri Yesusnya yang tidak berbentuk batu. ngomong. Kau sendiri Yesus loh kan- yang ngomong. Memang agak lain kau ya. Dah. Dari tadi batu buang aja. Apa coba? Masa nggak bisa bedakan antara mencium dan menyembah? Pak Karol, selamat sore Pak Karol. Gerald, Oh, sore. Ya, selamat sore. Pak Karol Kristen apa Protestan? Apa Islam? Islam Muhammadiyah apa NU? Atau Sunni atau Syiah? Saya Kristen dari Oh, Kristen ya. Pak Karol, Katolik. Ya, itu ditanya sama APII ke Kalimantan. Kalimantan. Ya. Sesuai stiker ya. Kakak cantik itu mau diterangin. Sesuai stiker ya. Kalau Pak Karol ini teman kami, beliau nggak terlalu kayak lu. nah, Ya, ini mah. Karol ini santai dia orangnya, enak, nggak Kok kayak lu. Lu dibedakan? dari tadi bilang gue nyembah Oh, batu. Reinhardt dari kekristenan, Reinhardt ini. Lain tuh. Kirain tadi sudah diputuskan tadi. Ternyata masih ada. Udah diturunin tadi, tapi dinaikin lagi. Oh, naik lagi. Oh, bagus lah. Mumpung masih sedikit mungkin, jadi diberi kesempatan kedua. Dikasih kesempatan bertobat. Enggak, mana ada Pak. Ya, berarti aku masih terpakai ya. Dikasih kesempatan kedua berarti aku masih terpakai. Iya, masih bisa lah. Asal jangan Masih bisa ya. Bawa Berarti masih kebahagiaan. waras ya. Oh, kalau
Berisik nggak tuh itunya? Ada yang nyanyi tuh di belakangku. Di belakang. Berarti Ya iya, ada yang nggak kedengaran nggak yang nyanyi? jadi menurut sampean jenengan Reinhard ini sesuai stiker ya? Bukankah sederhana saja? Tuhan dari Apa? Orten atau Kristen itu sesuai Yohanes 17 ayat 3 saja. Sederhana kan? Simple. Yohanes 17 ayat 3. Jadi Tuhan adalah pencipta ya, Allah dalam terjemahan apa Iya itu? betul, pencipta langit langit dan bumi dengan seluruh isinya. Ya, ya. Termasuk juga kalian diciptakan sama Tuhan Yesus. Ngarang enggak? Terus kamu yang nyiptain siapa Enggak, batu? Pak Carol setuju nggak? Kami diciptakan oleh Tuhan Yesus katanya. Iya, kalau kamu nggak diciptakan sama Tuhan Yesus ya sama batumu itu yang di Mekah. Nggak kan? Dah. Ngejek lagi dia emang kampret. Nah, pencipta. Ya, turun lagi. Udah aku tendang lagi. Bang udah dibilang Tuhan kami Allah bukan batu. Udah dikasih tahu dari tadi masih dia sebut batu mulu. Percuma Kami nyembah batu. Daniel Kami diskusi kedua. mencium. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa, caranya yaitu tadi mencium batu. Itu hanya tata cara saja. Yang menghapuskan dosa ya Allah. Gak ada yang lain. Tata caranya kan banyak. Bisa sholat, bisa berhaji atau Zakat. mencium batu salah satunya. Zakat juga. Itu. Apa Pak? Iya. Ya, bisa zakat. Biasanya diberikan Ya itu. berzakat, bersedekah kalau itu masuknya sedekah ya Pak. Ya, sedekah. Ya, oke. Sedekah kalau kita bilang. Itu kita tuh banyak menggugurkan dosa-dosa. Itu banyak caranya. Bahkan orang yang sakit keras kalau di kami tuh Sholat sambil tidur. dosa. Ya sebagai penggugur dosa juga itu Pak Karol. Kalau orang yang sakit keras gitu kan, Ya. itu penggugur naik tadi. dosa dia. Ada yang naikkan tadi. Boleh saya naik ya? Naik boleh aja sih sebenarnya. Mempertanggungjawabkan bagaimana kekristenan menerapkan Markus 16 ayat 15. Baru jadi celup ini. Buat mainan. Coba naikkan. Habis dari tadi dia bilang batu nggak bisa diskusi dia Pak Karol. Coba naikkan. Bagaimana orang Kristen mempertanggungjawabkan penerapan Markus 16 ayat 15? Tuh bagaimana tuh? Pak Karol nanya tuh. Ayo jawab. Ya. Coba pertanggungjawabkan Markus 16 ayat 15. Sebagai orang Kristen, Reinhard naik lalu pertanggungjawabkan Markus 16 ayat 15. Jadi teh celup dia kasihan lah. Jangan bikin repot yang punya komal, bukan yang punya komal, yang punya apa nih, yang punya channel YouTube live loh ini di YouTube. Iya. Kita live di YouTube, jangan bikin apa ya istilahnya. Iya, kali nak nge-live kan kalau diskusinya nggak ini kan sayang. Iya, ini live di YouTube ini Reinhard. Kita live di YouTube. Coba pertanggungjawabkan Markus 16 ayat 15. Saya pikir naik. Ternyata di layar YouTube yang saya lihat. Sampai dia jano jadi teh celup. Kalau diskusi baik-baik itu udah sopani, udah segani di sini. Iya, kalau orang baik-baik datang baik-baik kayak Pak Karol nih kami segan nak macam-macam mau ngomong kasar pun segan kami. Gitu loh, jadi orang itu disegani. Ini malah yang enggak aja ininya. Yang lain aja naik, yang lain.
hilang dia. Dan dia diskusi gitu buat mainan aja. Bilang kami tidak menyembah batu, kami menyembah Allah. Batu itu cuman dicium. Bedakan mencium dengan menyembah. Itu loh. Jadi bilangin. Coba itu jawab Pak Karol itu. Ray. Ya, Reinhard, naik dulu. Ada kesempatan dinaikkan. Coba pertanggungjawabkan penerapan Markus 16 ayat 15 Ya, dalam so, aku Bible dengar. kita. Dalam Ya, Bible aku kita, dengar. Reinhard. Aku diam menjadi pendengar yang setia. Diminta penjelasan nih, bagaimana menerapkan Markus 16 ayat 15 dalam Bible. Markus Sebagai orang Kristen bagaimana? 16 tuh. Biar si kakak cantik tuh, biar ngerti dia. Kau yang ditanya kok aku. Kau yang Iya, yang Kan- ditanya yang pemegang Bible lah yang ditanya. iya. Kalau saya tanya keislaman ya dijawab oleh orang Komal ini, tapi kan saya tanya tentang Bible. Ayo Reinhard, wartakan Ayo, Pak Bible Karol. kita di Komal Islam. Markus Pak berapa Karol Pak? jawab. Markus Nanti kalau 16, aku yang Markus jelasin 16, nomor menghujat 15. lagi. Oh, beritakan Injil ke seluruh makhluk itu ya. Iya. Nanti kalau aku yang jelasin menghujat lagi. Si kakak tadi bilang Ya kau Nah, jangan tidak mungkin lah makanya. menghujat. Jangan Kan menjelaskan Bible. Kan yang menjelaskan ditanya. Bible. Ya, Kristen kan. menjelaskan Bible tidak perlu menghujat yang lain. Iya, Bibelmu loh yang ditanya. Kau diberikan hak untuk menjawab. Silakan. ya kan aku pakai Kalau perbandingan tuh kakak, pakai kalau perbandingan. Kristen menjawab Bible dengan cara mirroring ya bakal menghujat. Tapi kan ini cukup saja dijawab. Bosen aku. Bosen. Kalau menurut Pak Karol gimana itu Pak Karol? Itu perintah siapa di situ Pak Karol? Yesus ya. Markus 16:15. Itu Yesus. Ya sih tulisannya merah ya. Ya kalau tulisan merah Yesus. Jadi kan mewartakan kan, menyebarkan Injil kepada segenap makhluk. Kalau makna awalnya, arti awalnya Injil itu sebagai kabar baik, ya secara sederhana berarti setidaknya walaupun tidak mengerti bahasa hewan ya, setidaknya jangan memberikan ketakutan kepada mereka. Itulah dengan demikianlah kita menginjili, atau ke dalam hal ini saya menginjili. Walaupun saya tidak tahu bahasa semut sebagaimana Sulaiman, ya menginjili semut dengan tidak membahayakan mereka. Termasuk menginjili B2 dengan cara ya tidak memberikan teror kepada mereka. Kalau saya mengkonsumsi mereka itu juga kan berarti membawa teror pada mereka. Ya. Jadi ya jangan membawa teror ke mereka, jangan kepada B2, kepada guguk. Ya caranya jangan membawa teror kepada mereka, dengan cara itulah saya menginjili mereka, memberikan kabar baik. Atau tidak membawa ketakutan setidaknya. Ya harusnya begitu. Tapi kalau saya tidak tahu kalau penjelasan yang mirip itu bisa diutarakan oleh Reinhard. Reinhard ini nggak bisa dia menjelaskan Pak. Dia bukan mau berdiskusi. Iya. Padahal asik loh di Iya. situ. Saya tadi di tempat Kucang Onyot lumayan rame tadi. Ya, Saya lihat ada tempat di yang Bang Kucang rame banyak yang di situ memang. iya banyak di situ, ada Budak Angon, ada banyak lah. Terakhir ada Kang Dito. Kemudian saya kemari karena saya lihat live-nya Bang Zuma.
Dan saya lihat Reinhard sih. Reinhard itu dari tadi diajak ngobrol enak-enak malah kayak gitu, malas aku jadinya. Tapi sepertinya seru dia. Saya lihat tadi sampai 30-an dia. Waktu dia diskusi. Ketika saya masuk dan menggantikannya tinggal 13, ini 14. Kalau itulah Pak anehnya tuh di sini. Kalau menghujat rame orang, banyak yang ini, heran aku. Tapi kan kalau terlalu hujat juga kan itu malah bakal rungkat kan? Iya, Malah TikTok yang ke ban sama TikTok. iya. Jadi padahal orang maunya banyak yang suka seru-seru yang gitu ya. Iya, yang menghujat-hujat itu suka mereka. Kami ini sebenarnya tekanan batin kalau menghadapi penghujat itu. Tapi bingung juga ya. Tapi viewernya juga banyak yang mau yang menyimak yang memacu adrenalin dan dopamin ya. Iya. Memicu Itu adrenalin itu yang banyak disuka. yang mereka sukai yang begitu. Kita maki-makian itu suka mereka. Padahal kita ini dalam hati menangis kalau memaki-maki orang ini sebenarnya. Iya juga sih. Sanggup sebenarnya, tapi Tapi gimana? terus terang sih kalau saya menyimak juga saya suka ada bagian lucunya, bukan maki-makiannya ya. Tapi ada bagian lucunya itu saya suka ya ketika orang ya sampai berdebat dengan tapi clean ya, berdebat bersih ya, logis, Ha-ha. memberikan data. Ada edukasi sekaligus hiburan, sekaligus lucu-lucu dan edukasi pastinya. Ilmiah dan lucu sih. Nah, dua hal itu yang saya suka simak. Tapi kalau sudah sampai menghujat, aduh, jelek sih sebenarnya. Janganlah kalau menghujat tuh, nggak dapat kita poinnya juga. Iya, poinnya tidak dapat, dengan gampang di-ban sama TikTok. Iya. Selesai sudah. Rungkat tiba-tiba nanti di band TikTok. Tapi kalau saya biasanya apa yang saya tanyakan itu karena saya anggap yang saya tanyakan biasanya kan dari dalil ya. Baik dalil Quran maupun dari dalil Bible. Yang saya angkat biasanya karena saya berpikir atau saya merenungkan tentang dalil-dalil itu. Dan saya takjub karena bisa mengkonfirmasi, meneguhkan praktek-praktek yang dalam keseharian. Maka dari itu saya tanyakan. Supaya semuanya kan bisa bersama ya, berpikir bersama, Iya. berefleksi bersama. Ya walaupun ayat Bible juga kan tidak tertutup kemungkinan orang Islam sama-sama mengkaji kan. Iya. Itu pun dengan ayat Quran. Makanya sebenarnya kalau ajaran itu sama loh Pak. Kalau menurut saya ya. Samanya di mana? Yes, di yang Bapak bawa tadi kan di Yohanes 17:3. Itu sama sebenarnya. Hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Kalau hukum terutama, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di kami juga ada kalimat yang seperti itu. Di Al-Quran juga ada itu, surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Hampir sama, sebenarnya sama ininya. Estafet. Nggak mungkin Tuhan itu membeda-bedakan. Pasti yang perintahnya itu sama sebenarnya, menyembah Dia gitu loh. Nggak ada yang lain. Hanya sesuai dengan zaman-zaman di nabi-nabi itu gitu. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Ibrahim. Itu perbedaannya hanya di situ aja.
Kalau perintahnya sama, menyembah Tuhan. Di Perjanjian Lama juga ada itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cuman saya lupa tuh ayatnya di ayat berapa itu. Sama tuh. Sama dengan yang itu, hukum terutama itu. Jadi Yesus pun meneruskan sebenarnya, meneruskan ajaran terdahulu. Nabi Muhammad pun sama, meneruskan juga, kan gitu. Ya, ya. Jadi memang ada yang diteruskan dan ada yang katakanlah memang diubah. Iya, diteruskan. Ada yang Kan sama, perintahnya ada yang satu nih, perintahnya satu sama, cuman mungkin syariatnya berbeda, cara-cara ininya berbeda gitu. Cara mengimplementasikannya tuh berbeda-beda. Tergantung pada zaman di masa itu. Turunnya kapan, kayak gitu sih. Simple aja kok. Kita yang membuat rumit sebenarnya. Kita sendiri yang membuat rumit. Kalau saya sih terus terang, mengapa saya menghindari bentrok dengan sesama Kristen yang berpaham Trinitas atau Tritunggal ya, Trinitas, Triteos, Unitarian, Oneness. Itu karena ya harap maklum saja ya, termasuk yang Kristen kalau mereka menyimak apa yang menjadi alasan saya. Dalam ensiklik mungkin bisa juga saya salah memahami ini ya, saya keliru memahami ini ya. Ensiklik Laudato Si, ensiklik tentang merawat rumah kita bersama ini, rumah kita bersama dalam arti bumi sebagai satu rumah bersama ya. Bukan hanya rumah orang Kristen, pasti rumah segenap penganut agama. Di sini artikel 188 sini bertuliskan mana ya? Gereja tidak berpretensi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau mengambil alih politik, tetapi mengundang untuk berdialog yang jujur dan transparan agar ideologi dan kepentingan tertentu tidak merugikan kesejahteraan umum. Nah, maksud saya yang saya pahami kalau saya juga bisa termasuk ya stuck atau berhenti terus-menerus pada ideologi dan kepentingan tertentu, maka tidak akan berlanjut pada pembicaraan, pada dialog yang mendukung kesejahteraan umum, pada dialog yang memperhatikan bersama rumah kita bersama ini. Maksud dalam hal ini maksudnya bumi ya. Itulah mengapa saya anggap perdebatan tentang tadi ya Trinitas, semua Unitarian, nah itu hanya berhenti pada tataran pemikiran, tidak bisa langsung pada praktek bagaimana apa yang harus kita buat. Mungkin kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Islam muamalah mungkin. Muamalah. Ya. Jadi ya kalau kita memang Oneness, kita Tritunggal, kita Unitarian, lalu sesudah itu apa? Apakah kita hanya menghabiskan waktu kita terus-menerus berkuar-kuar tentang teologi, tentang prinsip teologis dan teoritis itu? Pada akhirnya itu kan tidak bisa langsung membuahkan hal tertentu bagi kebersamaan. Oke lah, mungkin itu memberikan dasar kita bertindak, dasar iman kita. Tapi kalau terus-menerus itu yang diperhitungkan, diperhatikan, diprioritaskan, ya kita tidak mempraktikkan yang seharusnya. Itu menurut saya.
Tapi kalau dasar itu kan paling tidak itu harus sama gitu loh, Pak. Kalau dasarnya sama pasti nanti ke ininya pemahamannya itu sama otomatis kan gitu. Ini masalahnya kan dari dasar aja udah berbeda. Oh ya. Ya kita kan tidak bisa juga sama persis juga kan. Termasuk kan kita tidak bisa sama persis juga dengan orang-orang yang memang saat ini bukan termasuk Kristen dan Islam yang tidak berkutat pada dalam komal-komal seperti ini kan. Kita tidak bisa sama dengan mereka, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain penganut kepercayaan. Tetapi kan mau tidak mau secara praktis di atas lapangan ya kita berdampingan pada satu titik. Dan itu tidak juga mesti sama soal siapa yang kita, soal apa atau siapa yang kita imani. Iya sih. Ya maksudnya kita sudah punya dasar tertentu, dasar yang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah dari dasar-dasar itu pada tahap-tahap apa ya? Pada permukaan selanjutnya, pada tahap-tahap selanjutnya ya itu memang kita harus bersama melihat apa yang menjadi masalah kita bersama, tantangan kita bersama, dan itu yang ya kita sikapi bersama dari perbedaan dasar iman dari masing-masing dasar iman kita yang berbeda. Kita tetap bisa menyikapi secara bersama dan bekerja sama pada satu titik. Iya. Wah, malah makin 12 ini. Tidak lagi Kristen yang naik ini. Kasihan yang punya Sepi ini lagi. kasihan yang punya YouTube. Saya nggak nge-live. Biasanya saya live kan juga, tapi karena nggak ada Iya. narasumber. Tapi ini di-live kan sama Bang Zuma ini. Hah? Live Iya. sama Bang Zuma ini ya. Wih, jangan-jangan Bang Juma mau naik itu biasanya kalau kayak gitu. Zulkifli M Abbas Official. Masya Allah. Tapi Ya, saya stikernya nggak kan nonton. muncul stikernya Oten bingung siapa Tuhannya. Iya, makanya itu sebenarnya kebingungan mereka. Judulnya bagus, tapi ya mungkin pada sibuk kali ya kawan-kawan Kristen. Yang tadi sepertinya ya, yang tadi juga naik sih Reinhard. Tapi tidak bahas apa ya? Tidak bahas stiker ya. Enggak bahas. Lain yang dibahas, menghujat aja dia. Misal saya. Dia bilang kami menyembah batu katanya, kurang ajar. Mana ada kami menyembah batu? Nggak ada di Al-Quran itu tidak ada tertulis. Kami mencium Ya. batu aja nggak ada. Itu karena apa ya, kebiasaan Nabi kita. Jadi kita mengikuti. Kita kan yang kita ikuti sebagai panutan kami itu kan Nabi Muhammad, Pak, gitu loh. Ya. Nah, jadi apa yang beliau lakukan kami mengikuti. Sebenarnya kita masing-masing kita dengan perbedaan keyakinan mesti bersyukur lah. Orang lain sudah punya keyakinan walaupun tidak sama. Karena bisa jadi kalau orang lain itu tidak punya keyakinan, entah ateis atau Ya, agnostik ateis. atau apa, ya bisa jadi orang tidak punya pengharapan di masa depan, makanya orang bisa jadi jahat jadinya. Ya Bisa iyalah, tidak punya aturan. nggak ada aturan kan, nggak ada Iya. aturan jadinya. Jadi Jadi seenaknya. ya dalam arti tertentu ya kita patut juga bersyukur lah sudah ada yang Buddha, Hindu, Islam, Kristen, penganut kepercayaan, Sabta Dharma dan lain-lain. Masih lumayan itulah dibandingkan tidak sama sekali, jadi buat kekacauan. Pastilah. Orang-orang yang tidak apa ya, yang jauh dengan Tuhannya ya pasti ujung-ujungnya membuat kekacauan.
membuat kerusakan di dunia kayak gitu. Karena apa? Dia nggak ada rem, nggak ada aturan yang membatasi dia gitu. Jadi seenak dia lah. Itu yang biasanya mereka lakukan itu karena nggak ada aturan, jadi mereka bebas mau ngapain aja bebas. Tapi kira-kira hidup seperti itu bagaimana coba? Nggak ada aturan, nggak ada ini, ya bebas mau ngapain aja bebas. Ya kalau di masa sekarang ya sudah ada aturan pemerintah kan. Jadi ya walaupun orang mungkin tidak punya keyakinan pada Tuhan, tidak punya keyakinan pada surga neraka, ya orang masih sudah bisa takut-takut bahwa buat kesalahan karena sudah ada hukum. Iya. Sedangkan negara kita yang negara hukum aja sekarang ngeri juga hukum nih, nggak jelas. Sebenarnya begini, kalau orang mengenal agama itu Pak, pasti dia akan takut Tuhan, ya kan? Yang jelas tuh seperti itu. Jadi dia ada pembatas gitu. Dia mau berbuat apa itu dia masih mikir. Karena dia takut sama Tuhannya. Tapi kalau Ya, orang yang nggak takut, punya anutan pegangan keimanan tertentu, entah keimanan itu diterima sebagai agama atau hanya sekedar ajaran, ya tetap aja kan punya punya pegangan, punya aturan, punya pagarnya ya. ya rem. Ya pada remnya. Saya juga memang awal-awalnya ketika mendengar diskusi orang, Kristen kan bukan agama. Wah, lalu Kristen bukan agama jadi bisa sesuai itu kan biar saya dengarkan ada debater yang mengucapkan seperti itu. Awal-awalnya saya juga panas juga. Awal-awalnya saya juga emosi ya di bawah dengarkan, di luar dengarkan. Mana ada Kristen bukan agama? Saya simak, memang Kristen tidak dibawakan Yesus sebagai agama ya. Tidak secara langsung. Iya. Bahkan Ya kalau memang bukan agama ya no problem sih. kira-kira Yesus ada ajaran. nggak dengan Kristen gitu loh. Ya. Ya. Yesus sama Kristen. Yesus tahu nggak dia dengan Kristen? Sementara kata Kristen itu pertama kali kan pada saat Paulus di Antioquia disebut Kristen. Iya, benar. Ejekan kan itu Jadi Yesus kan itu ya. Jadi di saat Yesus hidup berserta dengan muridnya. Murid-muridnya, pengikutnya. Ya belum ada istilah Kristen. Belum ada. Yang ada hanya murid-murid atau mungkin juga sekte. Orang Yahudi mungkin memandang pengikut Yesus sebagai sekte tersendiri. Iya. Ya. Dan ya memang kan terbentuk ketulisan Bang Bilal. Bible. Waalaikumsalam Bang Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut si Ada Pak lanjut aja, Karol nggak ini. apa-apa. Ya Carol mau bilang apa? Memang dia tahu tapi udah pilihan dia gimana? Dia tahu kan bahwa ya Master Yesus- Kalam. Naik Master Kalam. Ini di live kan sama Bang Juma loh. Room ini di live kan sama Bang Juma rupanya di YouTube. Ya kita cari Kristen deh. Tadi ada Kristen tapi menghujat kesal kali Bang Bilal. Boleh. Ya cari ya. Kalau Master Kalam sepertinya bisa. Biasa saya dengarkan juga. Iya, Master Kalam biasa beliau naik sini juga. Kami senang juga sama beliau. Ya naik Master Kalam. Diskusinya enak dia kalau ajak ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda kalau sama dia mah. Master Kalam naik Bang. Naik Bang Master. Ada Bang Bilal nih.
itu guru itu minta naik Kita dia. udah di atas Ya, tuh. assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bang Black. Pikir Pris, Makar. Oh, assalamualaikum. Ya bang. Gimana Ini ceritanya hari ini? Udah dari Alhamdulillah, aja Bang. nih bang Sehat, Ustaz. sehat. Murid Gimana, udah Bang sadar. Black? Murid Bang Black, udah sadar. kapan nih? Iya, murid udah sadar. Guru masih Apanya sadar, Bang? sesat aja. Iya, Ya, ini Bang aku- Black ini kapan ini? Kapan? Kapan apanya? Kok aku tanya kapan? Kok kembali ke Kapan pengajaran bertobat? Yesus? Kapan bertobat Bang Black? Aku Lah, sudah Nggak bertobat. kebalik kah? Harusnya kami yang nanya bang Mas Enggak, ini Bang Black ini gitu. sudah tahu kebenaran tapi dia nggak mau gitu loh. Apanya yang benar? Ya, Orang masih tiap kita, salah. tiap kita bahas yang semalam terputus ya. Kita bahas ulang Bang Black. Itu apa namanya? Ibrani 1 itu tadi. Di Ibrani 1 itu berbicara tentang siapa itu kira-kira Bang Black? Ibrani 1. Itu Iya. Ibrani 1 Itu. ayat 1 sampai 12 tuh. itu tentang Adam itu. Oh kan? Adam. Coba ya. Aduh. Coba Gimana lah daya nalar bukakan. ini teman-teman ini. Mati aku. Coba kita bukakan. Hanya malaikat yang Allah diperintahkan Tuhan. berfirman dengan perantaraan anaknya itu ya judul perikop. Iya betul. Di situ dikatakan Yesus itu adalah Allah. Udah jelas-jelas di situ loh. Mana ada? Sebentar saya buka kenal kitab ya. Sebentar saya ambil satu lagi nih. Saya mengasihi teman-teman semua di sini. Saya ingin mengungkapkan kebenaran yang ada di Biblos. Saya nggak akan singgung Quran teman-teman. Saya hanya ingin memberitakan kebenaran begitu. Oke. Sebentar ya. Oke. Pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bang Black ini sudah diajari tuh nggak pintar-pintar. Duh, Bang Black. Guru yang nggak pintar-pintar. Udah tahu. Bang Black, bukan kamu itu, Bang Black, kamu itu sebenarnya hatimu itu seperti seorang Kristen lembut gitu loh. Tapi sayang kamu masih di agama yang lain gitu. Makanya barusan dibilangin sama si Carol. Kira Carol, Kristen itu agama yang dibawa Yesus atau di luar Yesus, Carol? Carol, barusan orang ini ngobrol bahwa Yesus ternyata Tadi Yesus tidak beliau kenal Kristen. tadi bilang saya kan nanya kira-kira Yesus kenal Kristen nggak? Dia bilang enggak karena Kristen itu kan ada pada zamannya Paulus. Iya. Pertama kali disebut itu kan di Antioquia itu zamannya Paulus. Berarti Kristen Iya. tidak mengenal kan? Tadi Bang Karol mengiyakan. Iya. Yesus tidak pernah membawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Jadi salah sasaran menggantungkan pengharapan kepada orang yang tidak kenal kita gitu loh. Kita mencintai setengah mati gitu kan. Orang yang dicintai ini tidak tahu apa-apa. Iya. Nah kan gitu jadinya. Sebenarnya lebih pintar Carol daripada ini. Ini udah bangkotan di Kristen. Gak tobat-tobat. Master Kalam, malah aku pula yang disuruhnya tobat. Apa yang tobat? Kalau mengikuti apa yang dikatakan Yesus, iya. Tetapi untuk mengalahkan Yesus, tidak. Kami nggak ada Yesus- perintahnya itu loh Bang Bilal. Nggak ada. Nggak ada Nggak perintahnya kami menuhankan Isa, nggak ada. Nggak ada. Kalau percakapan Nabi Isa malah di sana hampir sama perkataan Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Di Al-Quran ada tuh ayatnya. Iya. Bahkan Yesus juga Nah, katakan. berarti kita sudah mengikuti kan, ya kan Bang? Iya. Oke, kita nggak usah dulu bicara Tuhan ya kan. Jadi ini aja. Apakah Yesus itu menurut Anda disalib atau enggak? Itu aja, nggak usah dulu. Yesus itu Tuhan Allah, nggak usah dulu ke situ deh kalau gitu. Memang sebenarnya begini. Peristiwa itu kemungkinan ada. Tetapi Yesus diselamatkan
diselamatkan dia. Makanya kenapa? Itu kan waktu penyaliban Yesus itu kan hari Jumat gitu kan. Jadi perhitungan Yahudi, Jumat sore itu udah masuk Sabat itu. Karena mereka Yahudi ini kan menghitung mulai, kalau kita misalnya pagi gitu kan. Nah, Yahudi itu menghitung Jumat sore itu udah mulai Sabat. Jadi mereka itu sebenarnya Yesus belum mati itu. Belum mati dia. Setelah dikasih anggur asam itu, kalau ibarat dibilang pingsan gitu. Nah, buru-buru diturunkan itu. Buru-buru karena itu kan udah masuk Sabat itu. Sorenya masuk Sabat itu kan. Buru-buru diturunkan. Nah, Yesus tidak mati. Tidak mati dia. Makanya diselamatkan. Ketika di dalam gua itu tidak ada seorang pun yang tahu itu apakah ada orang lain yang membuka gua tempat Yesus dikatakan dikuburkan gitu kan. Padahal itu enggak dikuburkan itu. Yesus masih hidup. Sebenarnya pernyataan Bang Bilal ini nggak berdasar sih. Dia hanya berdasarkan imannya kepada Isa. Gitu loh. Jadi dia menyamakan Isa dengan Yesus. Sebenarnya itu dua tokoh yang berbeda. Kalau menurut saya sih ya. Nah, kan? Tapi Jadi, Pak Budi Asali bilang tokoh yang sama. Besarkan Bang Darko, Mbak Kepri. ya, tapi kita janji di sini ya, nggak usah bawa artikel lah kalau mau berdebatnya. Soalnya artikel itu pendapat orang gitu loh. Kita sajikan artikel untuk berdebat dengan orang agak aneh juga. Kemarin ya. Ya teman-temannya, tolong ya, saya minta tolong jangan dibawa artikel lah untuk berdebat. Kalau memang sesuai mana masalah? Nggak Jadi- masalah. Kenapa kita harus menolak penyelidikan orang? Kan artikel Bang udah pendapat orang. Kita di sini adu pendapat. Masa pendapat orang diadukan sama lawan kita bicara gitu loh. Nggak fair juga sih nampaknya. Gitu loh, Bang. Selama mungkin masuk di akal, ya wajar lah. Kan ada penguat argumen itu kan. Jadi kan sebagai artikel penguat argumen kita, nggak masalah memperkuat argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Darko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Charles. Waalaikumsalam. Ini Dedi nggak bisa gedein, aku nggak bisa gedein itu. Dedinya tidur kayaknya. Bang Deddy nggak diperangkat. Baru selesai catat aku Bang. Oh ya, Ini jam 12 tadi. udah setengah 4 ya. Udah setengah 4 ini. Iya, mulai jam 12 aku catat-catat tentang ini. Tentang Oten semua. Kristus our peak. Kristus our peak. Oh, dan memang ada datanya begitu. Ada. Pasti ada ya, jelas ada. Apa yang enggak ada? Ini Master Kalam gimana ceritanya? Kok ada catatan Jesus is our peak? Kalau catatan apapun kan bisa dibuat, Bang. Dibuat lagi nanti Muhammad, catatan Muhammad our peak kan bisa juga. Enggak ada. Siapa yang bikin begitu coba? Misalnya kita yang bikin kan bisa, itu juga orang yang buat kan? Iya, ya semuanya catatan itu manusia yang bikin. Emangnya Udah. apa? Tuh. Ya jadi nggak masalah kalau catatan-catatan kayak gitu ya nggak masalah. Tapi buktinya nggak ada yang mencatatkan tentang Nabi Muhammad tuh begitu. Dia takut ditangkap. Loh, ini Kristen lo sendiri yang Kristen sendiri yang mencatat, bukan orang. Ya tapi orang Kristen kalau kau berbuat jahat sama dia kan nggak membalas. Makanya orang Kristen Bukan banyak dianiaya. yang mencatat, yang menulis tentang Christ our peak itu adalah Kristen sendiri, bukan Buddha, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Islam.
Gini bro, kalau saya hanya percaya Alkitab. Kalau catatan-catatan kayak gitu ya, biarkan aja lah. Enggak begini loh, bukan masalah percaya dengan apa yang dengan yang lain. Lucunya ini, yang mencatat itu Oten, yang kucatat ini kan semua Oten, sumbernya dari Oten semua, bukan di luar dari Oten yang menulis-nulis ini semua. Data-datanya ini dari sumbernya dari sumber dari Oten. Itu gimana itu? Ya contoh gini, Kiai Haji siapa tuh yang sudah meninggal sekarang itu kan Islam. Dia mengatakan Allah itu bukan berasal dari bahasa Arab. Gitu loh. Kamu setuju dengan itu? Dia juga mengatakan gak usah takut murtad. Kamu setuju dengan itu? Iya, ngapain takut ini kalau dia Gitu loh. pengen. Jadi ngapain sekarang Biasa kamu takut, kamu biasa kan takut. Quran? Ngapain sibuk kali dengan Dijawab. catatan-catatan di luar Quran, bro? Gitu maksud saya. Loh, siapa jangan takut murtad ya silakan yang pengen gitu loh. Apa masalahnya? Terus saya mengamuk-ngamuk sama dia. Oh, gitu. Ya silakan siapa yang bagi yang mau gitu loh, brother. Nah, kalau ini Berarti kamu nggak peduli dengan dia kan? Ya udah biarkan aja itu catatan, ya udahlah biarkan aja, terserah dia mau catat apa. Christ our pig katanya. Ini bagaimana Ya ini? udah biarkan aja lah Charles, itu kan pendapat dia, ya terserah dia lah. Dia menuliskan di sini dari Matius. Oh, coba kita baca dia. Sumbernya dia bikin juga di sini. Oh, Markus 5 nomor 1 sampai 20. Dia tulis di sini nah. Nah itu baru kalau di Markus kau bilang Yesus adalah seperti itu, ya baru kita buka kan begitu. Iya, dia apanya? Oh, dasarnya. Dia dasarnya bawa dari Markus. Makanya dia bikin judul begini. Nah, coba Ya Markus Kristus. berapa? Markus berapa? Biar kita buka. Markus berapa? Markus 5 nomor 1 sampai 20. Makanya dia bikin judul di sini Kristus. Apa ini coba? Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkebunan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, hingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini ceritanya tentang Yesus yang mengusir orang roh jahat ke dalam babi. Ini kenapa rupanya? Ada masalah apa dengan ini? Iya, makanya dengar. Makanya dia membuat judul di sini Kristus our pig. Our pig. Iya. Oh, wah itu ngawur itu udah nggak usah dibahas, itu nggak berapa artikelnya itu kualitas. Loh, dia kan ada sumber dasarnya. Dasarnya. Yesus mengusir roh jahat ke babi, ya kan? Tiba-tiba Iya. Yesus adalah babi kita. Aneh, nggak nyambung dia itu, bro. Udah. Iya, makanya Lagi lain yang lebih tidak nyambung berkualitas kalau dari lah. judul ya. Kau udah bawa artikel, tapi artikel yang nggak berkualitas. Kau itu gimana nya itu, Charles? Maksudnya begini, dia Bawalah membawa artikel itu yang bahwa berkualitas. Jangan yang gitu-gitu ah. Malu kita orang nengoknya. mau menjelaskan nggak mau dengar dia. Kan itu kan Seolah-olah. roh jahat itu. Seolah-olah bahan lain nggak Begini ada. loh, dengar di dulu, tahun. woy. Gitu loh. Dengar dulu ya kan. Roh-roh jahat itu kan awalnya berada di tubuh penduduk ya kan, warga. Nah, ada babi kan. Nah, roh-roh ini dipindahkan ke tubuh babi ini. Kira-kira babi ini penolong atau enggak gitu loh. Itu pertanyaannya. Oke. Sekarang ini biar saya bawa artikel ya. Ini mantap. Kau bawa artikel pun gitu-gitu kau. Bentar, saya bukakan. Kau suruh bawa artikel aja susah banget sih. Ngasih artikel Susah? ya. Belum lagi pendapatmu disuruh. Ini pendapat orang pun kau nggak tahu yang mana yang berkualitas. Kan susah kayak kau itu. Ya kan? Ini loh. Saya kan di sini dia mencatatkan siapa namanya nih ya. Oh, ini ku catat. Siapa namanya ya? Bentar, saya ambil lah. Matthew Wilson Greiner.
Ini kau Dia nggak seorang tahu Kristen. kau. Ah, susah sih. Dia seorang Kristen Amerika. Kau baca Dia- bahasa Inggris aja nggak tahu kau. Diamlah dulu kau. Kenapa saya kalau ngomong kau potong? Enggak, kau baca bahasa Inggris aja pakai potan. Gak usah baca kalau bahasa Inggris itu. Nama ini penulisnya ini adalah Matthew Wilson Griner, ya kan? Dia adalah penduduk Amerika, ya. Dia menuliskan ini Markus 5, kan di sini kan roh-roh jahat itu berada di tubuh manusia. Nah, adalah sekelompok atau gerombolan pig lah ya kan, gerombolan pig atau pinahan lah, bahasa Batak itu pinahan lobu. Bahasa Bataknya pinahan lobu ya kan. Nah, dipindahkanlah roh-roh ini ke pinahan. Kira-kira kalau nggak ada pig, kalau nggak ada Sebentar. agak gimana nih? Kira-kira kalau nggak ada pinahan lobu ini atau pig ini, orang-orang yang kerasukan sebelumnya ini selamat enggak dari kerasukan roh jahat ini? Kalau enggak ada pik ini, Ini ya kan? Charles. Ah, Ini kalau ada pik ini, kira-kira pik ini dikategorikan sebagai penyelamat atau tidak gitu loh. sabar. Kau ini aneh-aneh aja. Loh, Itu sabar, udah saya masih bicara kok sabar. Justru kau yang seharusnya sabar. Saya kan posisi masih berbicara. Harusnya kau yang sabar, brother. Opung. Karena sebentar. posisi yang berbicara kan diri saya, bukan Anda. Anda posisinya menyimak dan mendengar. Pasang HP-nya di telinga. Speaker HP tempel di telinga biar dengar. Di sini Matthew Wilson Griner from American Terus saya bacakan nih. Ini ada pernikahan Bahwa antara dia kambing menuliskan, dengan manusia astaga, di bagaimana Jatim. sih? Sebentar, ini baru berkualitas. Kau bawa artikel yang nggak berkualitas nih. Katanya begini, Tunggu ada dulu, pernikahan. selesaikan dulu saya. Sebentar, Cemananya sabar ini. dulu, Charles. Ya, Loh. saya bacakan sekali. Dari tadi kau Posisi udah yang ngomong berbicara loh. kan saya. Iya, Harusnya ini udah Anda lah. yang Kelamaan sabar kau dulu, ngomong itu. ngerti nggak bagaimana? Iya, Bagaimana? oke, biar saya bacakan dulu. Ini kau berdiskusi. tanggapi sekali. Kau kan bawa artikel, saya bawa artikel nih. Iya, tanggapan dulu ini, baru kau bawakan Biar nanti saya ngomong itu, sebentar. nanti Kau kami yang gimana tanggapin kau gimana itu? lu? Aduh, kau kayak tante-tante kau gue tengok ngomong terus. Loh, nggak mau justru dengar kamu orang. yang kayak tante-tante yang sudah busuk nggak dipakai. Kau kayak Iya kan? tante-tante kau gue tengok. Karena Makanya apa? jelas Karena sekali. saya Kau masih kan udah bacakan berbicara. artikel itu tadi. Kamu memotong. Kita kan sudah bahas. Ternyata Harusnya itu nggak kamu ada yang hubungannya harusnya dengan sabar Markus. dulu, gitu loh. Ya Saya kan? selesaikan dulu ucapan saya ini. Udah saya Gini, tahu poinnya. gitu loh. Sekarang giliran saya udah tahu poinnya. Oke? Apalah Sekarang- poinnya? Coba apalah poinnya? Poinnya nggak Kalau nyambung begitu. poin kamu itu. Poinnya nggak nyambung. Kan Iya, ya. Cemananya? Oke. Sekarang Di sini bisa Rasul nggak tadi dikatakan? bukakan Markus, saya bukakan sebentar. bisa nggak kita Rasul bukakan katakan Markus. dikategorikan bahwa pik ini sebagai penyelamat bagi warga setempat yang kerasukan itu? Bisa nggak kita sebut ini pik itu sebagai penyelamat bagi orang-orang yang kerasukan roh jahat? Penyelamat atau enggak? Siapa yang penyelamat di situ? Yesus atau pik? Oke, Begitu. sudah. Sudah. Oke, sekarang saya nih, Ya. giliran saya ya. Oke, ini ada pernikahan antara kambing dan orang di Kediri nih. Dinikahkan oleh penghulu, ya kan? Penghulu. Ya kan? Katanya begini, pernikahan harus ada manusia, ada wali dan ijab kabul dan ada 2 orang saksi. Jadi di sini dari pernikahan di Kediri ini lengkap nih. Ada saksi, ada apa namanya? Penghulu. Jadi lengkap sekali. Ini dari situsnya dari kemenak.go.id ya. Jadi di sini dikatakan mereka itu menikah. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah ini mempunyai dasar di Islam? Kenapa sempat ada penghulu di situ yang mau dinikahkan kambing? Kenapa kira-kira? Nggak ada dasarnya karena nggak tertulis di situ. Ya, Kalau jadi di sini kenapa ini dia- penghulu kok datang menikahkan kambing dengan manusia? Loh, itu nggak disahkan oleh Nggak disahkan ada Islam. penghulunya kok ada saksi. Jadi iya. penghulu itu bukan beragama Islam.
Tidak disahkan. Disahkan Ya, makanya penghulu. Saya coba. bacakannya, saya bacakan nih sebentar. Waduh, si Charles Enggak ini begini loh, dasarnya dia mensahkan. Ini seperti yang saya bawa ini kan, ada dia tampilkan di sini, dia cantumkan Markus 5 nomor Ini 1:20. Berarti dia punya penghulu dasar. perkawinan kambing dengan manusia. Iya, dasar penghulu ini apa dia bawa di situ dari Saya Al-Quran, dari nggak ajaran tahu, Islam, makanya saya dari tanya kamu kenapa bisa Ya ini nggak penghulu disahkan, yang berarti nggak beragama sah. Islam Jawaban kami nggak sah. menikahkan Itu kambing nggak dengan dibenarkan. manusia. Masya Allah. Nggak Charles. disahkan. Disahkan Makanya penghulu. coba Bang Sebentar Charles, saya saya- open cam, saya tunjukkan beritanya ya. Ini dari SCTV loh. Iya. Sebentar. Dia coba besarin Bang Det. Sudah ada ke Bang Det ini? Sarim. Ah, gua mau tinggal. Mungkin itu pelanggaran syariah Islam. Ini yang menikah secara Islam ini bang. Dia ini menikah secara Islam. Dari mana dasar pelanggarannya? Kenapa di situ ada apa namanya? Ada Penghulu. penghulunya. Oh, berarti penghulu melanggar syariah Islam itu. Waduh. Berat nih. Di mana di Islam dikatakan nggak boleh menikah dengan kambing? Coba tunjukkan. Kamu Di itu mana tidak di Al-Quran dikatakan manusia tidak boleh menikah dengan kambing? Coba sebutkanlah. Ayat berapa biar saya buka. Nanti kau jawab yang pertanyaanku ini ya, yang Iya. our pick ini ya. Ya. Ini dia dihukum bukan karena apa nih? Bukan karena melanggar hukum Islam dikatakan di sini. Karena dia membuat apa namanya? Umat beragama itu terpecah-pecah, itu mencari sanksi hukumnya. Bukan karena misalnya entah penistaan terhadap agama, ya kan? Ini membuat umat beragama terpecah-pecah, itu yang diapakan sama dia. Aneh juga ini. Kok nggak dibuat ya? Penistaan terhadap agama tertentu, ya kan? Kan bisa aja dibuat seperti itu. Ini enggak loh. Ini yang disangsikan bahwa dia membuat umat beragama terpecah-pecah, dengan kata lain membuat keributan, itu aja. Nggak ada disingkahkan ke agama. Agak aneh juga nih kasusnya. Iya kan? Unsur yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa bisa memicu perpecahan antar umat beragama. Sedangkan perbuatan yang meringankan yakni terdakwa bersifat sopan dan menyesali perbuatannya nih. Bukannya penistaan terhadap agama. Yang dihukumkan itu memicu perpecahan antar umat beragama. Aduh. Siapa juga yang protes ya itu? Ya ini ditangkap loh bang, dihukum sih keempatnya jadi tersangka. Tapi dasarnya itu tadi, membuat umat beragama terpecah-pecah. Bukan sanksinya karena menista agama. Jadi mungkin nih kita bermungkin-mungkin nih. Mungkin saja penghulunya juga punya dasar kan, makanya dia menikahkan. Mungkin nih, kita berkata mungkin ya. Jadi kenapa Ahok aja kemarin kan dihukum karena penistaan agama, oke. Muhammad KC penistaan agama, oke. Ini kan kenapa nggak dihukum dengan penistaan agama? Bukannya berita itu katanya ada juga berita menyatakan bahwa kasus pernikahan dengan hewan itu katanya demi konten. Ya ada yang bilang begitu, tapi ini kenyataannya berita dari Detik News, bukan demi konten di sini. Ini Detik News loh, Detik Jatim. Jadi ngapain kalau demi konten, ngapain kayak gitu? Sudah kah?
Ya kan aneh ya kan. Jadi ini Ya. dihukum bukan berdasarkan apa namanya? Bukan berdasarkan penistaan agama, tetapi berdasarkan apa namanya? Bisa membuat keributan, begitulah kira-kira. Gitu. Kalau menurut Mas Charles gimana ini? Dasarnya orang ini menikah dengan kambing ada nggak dalam agama? Atau memang Oke. agama melarang menikah dengan kambing? Oke, diam ya kalau dia mau dijawab. Itu kenapa dikatakan penistaan bukan dari agama? Dia tidak membawa apa? Oh, dari ajaran, tidak bernarasi. Nah, kalau kau bawa Ahok kemarin Dia menikah Ahok secara membawa Islam narasi ini, dari Charles. Kok nggak kan membawa dijawab, agama? tapi dijawab tapi apa? Muncung jangan mau diam. Ah, enggak, ini kan menikah secara agama dia. Kau bilang bukan membawa agama. Iya, Kau diamlah aneh. dulu kau. Parah. Ini Islam yang benar nih Bang Abu. Si Loh, Charles ini kamu mau dijawab kok parah kau bilang. Dijawab tapi kau potong. Cemananya? Begini loh ya. Oke, saya sudah jawab ya. Iya. Di dalam Gini. apa ya? Aluminium dilarang berzina. Ya. Di di surah Al-Isra. Kalau menikah Dilarang. dengan hewan dilarang Nah, gimana? dilarang berzina. Hewan dilarang. Nah, sekarang begini brother Ya sebentar, menikah dengan hewan dilarang Gimana sih? Masya Allah, Charles. Aku kok nggak bisa jawab. Mas, kalau apa kau tanya lagi? Kan saya sudah jawab. Enggak, di mana Nah, sekarang, ayatnya nggak bisa menikah dengan kenapa hewan? si Matiu ini membawakan dasarnya dari Markus 5 mengatakan Christ our pig. Dasarnya apa dia Nah, kan, bawa? lari ke situ, Dia dasarnya Pak. Markus Lari 5. dari bantah, Nah, kalau lari kau ke bawa situ. yang kau bawa tadi Ya udah itu, kau terangkanlah sama orang ini. Kalau aku udah males dengar kayak gitu, karena nggak ada dasarnya. kalau yang kau bawa tadi nggak ada dasarnya. Dia menikah dengan hewan kau bilang. Sedangkan di gereja ada manusia Kristen yang menikah dengan pig. Ya kan? Mau ditunjukin juga datanya. Seorang Kristen menikah dengan pig. Seorang wanita menikah dengan dog. Itu dibenarkan oleh Yesus. Oke, sekarang tentang ajaran Yesus ya. Dibenarkan atau tidak? Kau tadi membawa ajaran. Apakah dibenarkan oleh ajaran Al-Quran Islam? No. Nah, sekarang LGBT ya. Apakah Yesus melarang LGBTQ? LGBTQ. Kalau main data-data, beruntung kau bertemu dengan Darko ini. Affirming scripture of Santo Hawk. Santo coy. Ya Charles, kalau mengenai homoseksual itu ya, saya jawab ya. Gini. Sebentar, kau tadi bertanya, udah saya jawab aja udah. Biar kau tahu, kau kan nggak tahu kitab, nggak tahu Al-Quran, kau mana-mana nggak tahu kau. Jadi Alkitab memang membahas. Alkitab itu kan membahas memang tentang homoseksual, ya kan. Jadi contohnya nih di Imamat 18 ayat 22, di situ dianggap hubungan sesama jenis itu sebagai suatu kekejian. Gimana sih hostnya nih? Oke. Hostnya Di Roma. mana sih hostnya nih? Host. Bentar. Apa besar? Gimana sih hostnya nih? Gimana hostnya nih? Aduh, Masya Allah, Charles. Oh ini kok goblok banget sih. Ini loh, sabarlah. Kemananya? Ini ada lambangnya loh, lambangnya salib. Nah, Terus? lambang salib lagi. Santo Ya. Hook. Terus Dari kenapa? Santo coy. Iya, terus kenapa? Dari Santo, Dari coy. Santo, iya kenapa? Iya Dari bentar Santo? lah, saya bacakan. Nah, Iya, tenanglah. Ya. Yes. Kata Santo, Tuhan mengasihi orang-orang LGBT.
Tuhan tidak membuat kesalahan dalam menciptakan orang-orang LGBT. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Jangan takut sebab aku telah menebusmu, aku telah memanggilmu dengan namamu, engkau adalah milikku, katanya. Ya. Semua orang, nih ya, semua orang dibenarkan melalui Kristus, termasuk kaum LGBT. Nah, berarti di sini katanya, kita baca lagi ya. Apa pesan Tuhan bagi kaum LGBT? Karena apa, Tuhan tidak membuat kesalahan dalam menciptakan orang-orang LGBT, karena engkau telah menciptakan bagian dalam diriku, engkau telah membentukku di dalam kandungan ibuku. Aku memuji engkau karena aku diciptakan dengan dahsyat. Setiap orang berharga di mata Tuhan, jangan takut. Oh, sudah dibaca tadi. Tema utama Bible Oten adalah bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan telah mendamaikan semua orang melalui Yesus Kristus. Ini termasuk individu LGBT. Karena Theos begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan mempunyai hidup kekal. Semua orang dibenarkan melalui Kristus. Itu pendapat orang ya, sebentar LGBT. Charles. Itu ya, oke, saya terima tuh. Itu pendapat orang. Sekarang kita lihat di Alkitab. Pendapat orang, Bukan pendapat orang memang. Jadi santo itu orang atau Tuhan sih? Oke, itu kan pendapat orang. Saya bantah nih dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 9 ya kan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas di sini. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan pemburit itu boleh, dengan kata lain yang seperti kau bilang itu tadi LGBT, itu kan pemburit. bentar itu. dulu ya. Itu sudah bertentangan dengan Alkitab, dengan Biblos. Ya kan, inilah kualitas si Charles ini. Dia memang dulu ya teman-teman ya, Kristen aja dia nggak ngerti. Ini sekarang dia pindah ke Islam tapi tetap berbicara kekristenan. Oke, Dia memang nggak tahu Yesus. apa-apa, baik dalam Islam maupun dalam kekristenan. Dia ini orang yang nggak mengerti loh. Apalagi saya tanya Islam, dia pasti gitu. Makanya saya lebih suka dengan Bang Abu atau murid saya ini Black Bilal ini. Ini murid saya, kalau dalam Al-Quran sih dia bukan murid saya sih. Dia memang pinter, cukup lah gitu. Apalagi Bang Abu kalau dalam Al-Quran boleh lah, boleh. Tetapi kalau dalam Bible semua ini anak didik saya, baik Bang Bilal maupun Bang Abu ini. Kalau Darko dia bacot. dia sesuatu Oke, gini loh Kak. Oke, giliran saya ya. Di dalam Roma 1 nomor 27 itu tidak dilarang oleh Tuhan, tapi orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki sesama laki-laki itu tidak dilarang, tapi akan Roma 1 ayat ada 27 hukuman. kita buka. Nah, bentar dulu. Kan giliran saya. Tadi kau sudah ngomong. Gantian lah. Ya. Nah, kita buka. Ada namanya website Jesus in Love. Oke, saya bacakan. Ngeri kali. Kamu bawa Bentar tadi dulu, Roma ya. kan saya bacakan belum sebentar. selesai. Iya, saya bacakan Romanya. Saya bantu Saya kamu. kan belum bantu kamu menunjukkan selesai. data. Tadi kamu Sebentar. ngomong saya dengarkan loh. Iya, saya bantu kamu menunjukkan Gantian data. dong. Bang Kalam, gantian Bang Kalam. Tadi Bang Kalam ngomong. Enggak, ini Charles saya bantu Bang. Dia kan membawa Roma 1 ayat 27. Iya, Saya bantu bentar. dia. Saya kan baca- belum celecai. Saya bacakan Saya dulu, belum Charles, celecai. biar udah jelas, Ini biar saya terangkan. bacakan lagi. Saya mau baca lagi, ada namanya website Jesus in Love. Falling in love and then falling in the Tampilkan love. datanya, Kata Bang Yesus. Charles. Tampilkan datanya. Tampilkan datanya, Bang Ada yang Charles. bisa Perbesar. nelpon hostnya biar ini hostnya kemana nih? Biar kecil begini nggak bisa dibaca. Iya, ya. Bukannya Ini ya. Bang Charles. Judulnya nggak bisa ku besarkan.
Ini yang judulnya ya, JesusInLove.org. Di sini Kristus yang aneh katanya nih. Kita klik. Nah, kenapa ada Roma 1 nomor 27 itu, iya kan? Begini nah. Aduh, nggak bisa dibesarin ya. Kecil, bagaimana kita mau baca? Hostnya kemana? Iya, aku nggak bisa besarin juga. Nggak bisa ditelepon Iya. kah? Kemana sih? Ditelepon nggak diangkat. Emang nggak bisa dibesarin karena ini kan 10 roomnya, Kak. Coba dibikin Oh. 9, Oh iya ya. baru bisa Host yang dibesarin. bisa ini ngerubah. Bang Rio naik, Bang Rio. Naikin tuh si Neka tuh. Neka. Kan cuma Naik, Neka. modal ngeyel aja. Oh iya. Mana tadi Ya, Master di sini Kalam? tertulis ya. Aduh, udah kabur dia. Iya, kabur Di sini dia. tertulis Yesus yang gay, biseksual. Udahlah, udah OT-nya udah pergi, nanti kita salah-salah bernarasi lagi ya kan Bang Abu ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada si Oh, Neka. data yang dulu tuh ya Bang Jelas ya? Iya emang Iya udah gay, dijambak gay. tapi nggak diterima. Neka naik lu Neka, gaya kali kok ya. Iya data yang dulu tuh ya Bang Jelas ya? Iya memang Yesus itu gay gitu. Iya, Kayak data yang kalian bawa data yang lama. Balian. Iya, Yesus gay. Balian naik lu Balian, gaya banget. lu. Kalian udah jadi penakut sekarang ya, jadi panitia Iya. itu ya. Itu masih apa namanya, masih data ya, belum gambar-gambar ya. Wah, gambar-gambar saya banyak ya. Jangan Bang Rio, nanti kena rungkat ini kalau gambar-gambar kayak gitu. Kena rungkat ini. Banyak saya. Itu saya mengkoleksi gambar-gambar Yesus yang porno ada. Silakan. Ngeri kali. Iya, silakan kunjungi saya ya. Nah, itu. Banyak saya. Aib Host, Tuhan bangun, Kristen itu host. banyak saya. Masih di kantor. Oh iya, masih di kantor. Gaya Gaya dia. si Belian. Gaya dia, tengok. Makanya Lai Charles kemarin saya kirim satu foto itu udah menggelegar dunia ya kan. Nah itu belum yang lain ya. Saya ini pengkoleksi foto-foto Yesus ya, yang bugil. Tubuh eksotis gitu ya. Iya, banyak itu Bang saya itu. Saya memang mengkoleksi, memang saya ini memang penyuka Yesus gitu. Apalagi yang Jangan begitu yang Bang Rio, nanti kotak saya konslet nih bereksotis kalau ngomong dan, kayak gitu itu. Yesus itu sangat seksi gitu. Wah, sangat saya suka sekali gitu. Bang Rio, otak saya konslet ntar nih. Gimana? Otak saya konslet. Iya. Otak saya konslet, menerima datanya itu konslet otak saya ini. Oh, iya. Nanti saya tunjukkan nanti penistaan ya kan. Wah, padahal itu dari luar gitu. Makanya saya tutup, si OT-nya sudah nggak ada. Iya. Ya itulah. Ya kan. Ada juga sebuah simulator game itu berjudul Yesus Simulator gitu. Ada. Masa Tuhannya dibuat game gitu. Ada itu. Semua aneh-aneh ini. Kristen Iya. luar negeri ini aneh-aneh. Kalau aku Kenapa yang seperti itu data. tidak dikatakan penistaan karena mereka tidak peduli gitu. Iya. Itulah beruntunglah menjadi orang Islam. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak digambar wujudnya bagaimana. Nanti ujung-ujungnya tahun 2026 dibuat seperti itu nanti. Dibuat AI lah, dibuat berjoget-joget lah, dibuat humor gitu. Itulah di Islam itu. Kalau di mereka tidak. Tadi dia sudah nggak tenang itu pas aku naik langsung
Christus our peak itu loh Bang Rio. Iya. Oh, gimana ini naik-naik banget. Makanya mereka itu suka sama orang-orang uclim-uclim ya, orang uclim-uclim yang menjawab saja gitu. Tidak ada yang melawan argumentasi mereka. Coba kalau ada orang uclim-uclim yang membantah argumentasi mereka, mereka mental gitu. Contoh seperti saya, Bang Charles gitu. Gitu. Makanya saya itu tidak mau menjawab sesuai dalil gitu, dan mengkanter congor-congor mereka gitu. Kalau masalah ini Bang Charles, menikahi binatang itu tadi, ya di Al-Quran sang penghulu itu berdasarkan apa gitu. Di Komal saya itu dulu kalau misalkan yang biasa-biasa saya anti nerima syahadat dulu ya, kecuali kalau di masjid. Di masjid. Ya mending gini, itu ya yang paling keren itu dia masuk ke masjid, dia syahadat di masjid sambil lab juga nggak masalah, nggak ada masalah di situ. Bahkan gini ya Kang Pian Santang, fasilitas media ini, sosial media apakah itu WA maupun TikTok ini adalah alternatif tatkala belum mendapatkan akses secara offline gitu loh. Betul. Itu dulu untuk ya. mempermudah, iya. Jadi akses-akses di sosial media ini adalah alternatif lain. Yang pertama mungkin agak sedikit kesusahan mencari ustadz setempat, karena bagaimanapun ketika dia orang mualaf itu biasanya kan lingkungannya kan otomatis Kristen kan, tentu akan kesusahan gitu. Maka akses sosial media inilah yang ditempuh. Izin saya ini nelpon. Ya. Ada. Itu teman-teman. Jadi akses sosial media ini adalah alternatif lain ketika secara offline-nya itu memang susah ditempuh. Itu teman-teman ya. Jadi emang yang lebih bagus itu ya secara offline gitu. Nah, kemudian yang kedua, offline ini online ini adalah untuk menambah. Mungkin dia di offline sudah belajar tapi ingin menggali dari online-nya, karena ada guru-guru juga di online sehingga kita menggunakan akses itu. Jadi seperti itu. Belum ada teman-teman, Bang Aromnya belum ada. Kalau ada sih pasti dinaikkan ya. Malah Bunda Karol katanya yang naik. Bunda Karol. Yang naik malah Bunda Karol katanya. Cocok dengan foto yang saya pilih pas. Iya. Mungkin karena saya sudah disematkan Bunda, ya paslah saya. Syukur ada gambar yang pas dengan sebutan Bunda nih, dan cocok juga dengan dengan apa ini, kambing apa domba nih. Jadi apa itu? Ya itulah yang saya. Menurut Bang menurut Bunda Karol apa itu bentar. polisi? Saya minta ini aja, ini ke si Arom minta bukti video aja. Soalnya terlalu gencar itu yang nge-DM ke dia, yang ngehujat ke dia gara-gara uang lah apalah. Kata saya abaikan aja, hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa menghakimi seseorang, kita nggak bisa menjas seseorang itu mau pansos kayak mau apa kayak, hanya Allah yang tahu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang kalau kita amati memang nama Bang Arom ini cukup fenomenal juga di kalangan mereka maupun di muslim ketika bersyahadat itu. Jadi wajar lah. Dan saya katakan itu kan kebanyakan mereka menyamar, menyusup gitu ya, pakai nama muslim gitu. Jadi jangan menjas bahwa itu muslim. Kata saya, gua tahu karakter muslim seperti apa. Takutnya mereka menyamar-nyamar pakai nama muslim. Dan kalaupun emang ada yang muslim yang melakukan hal itu, tolong secepatnya minta maaf. Secepatnya minta maaf. Mau itu benar, mau itu salah, serahkan ke Allah. Tolong minta maaf.
Ya, jangankan dia itu dari ini ya, dari kafir ke Islam ya teman-teman. Di dalam Islam sendiri, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Yang namanya kefakiran, kemiskinan, kekurangan harta benda, lapar, itu memang cenderung kepada kekufuran. Hal yang wajar lah. Apalagi dia itu tidak memiliki keimanan yang kuat, belum memiliki dasar keimanan yang tangguh. Tentu goncangan-goncangan seperti itu hal yang wajar ketika terpikir apakah nanti, kira-kira nanti, bagaimana nanti, itu hal yang wajar. Kita sebagai muslim yang dari lahir pun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang namanya pasang surut keimanan tersebut. Seperti tadi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan, kefakiran, kekurangan tersebut cenderung mengarahkan kita kepada kekafiran. Kan makanya ada yang murtad juga, ada juga yang menghalalkan segala cara, sampai ada yang sampai ke Gunung Kawi gitu kan, ke gunung-gunung, ke gua-gua gitu kan, bawa kemenyan, Mbah Wetan, Mbah Kidul, Mbah Kulon, Mbah Lor. Nah. Entah apa-apalah mereka ini. Kita yang berjuangnya, kita yang berupayanya, kalian yang ribut. Bahlul. Bahlul memang. Ya mungkin saya juga sama sih. Kalau misalkan digoda, misalkan ada janda lewat, 3 orang janda lewat berkerudung merah, putih, kuning, belum tentu keimanan saya itu kuat gitu loh. Atau mungkin keimanan saya kuat, iminnya yang gak kuat. Kita juga belum tentu gitu kan. Didatangin sama misioneris. Res, naik kelas res. mulai. Iya. Nggak bisa dijambak ya? Didatangin lah Kang Emir. Mas Emir, ada apa, Mbak? Mas Emir Muslim ya? Oh iya Muslim. Abang nggak tahu ya? Yesus itu penyelamat loh, juru selamat loh. Apa bener Mbak? Gitu ya, sambil senyum-senyum gitulah, pakai lipstick, pakai shadow, ya kan? Pakai skincare, bedaknya tebel 2 cm kan? Mas Emir, di apa ini Yesus itu juru selamat loh. Kalau dibaptis Mas Emir dapat Pajero loh. Oh yang bener Mbak, iya dapat Pajero gitu. Udah dapat Pajero, dapat keselamatan gitu. Yesus kan juru selamat. Nah belum tentu tidak tergoyahkan gitu kan, gitu. Apalagi dengan lipstiknya yang menarik gitu ya, kemudian bulu alisnya seperti galengan ya. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ya? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya tersebut apa? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan Rabbunallah, 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 ketika mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Ahasiban nas, apa mereka kira ayyutsraku, kami biarkan mereka begitu saja mengucapkan ayyaqulu amanna, bahwasanya kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, belum dicek, belum divalidasi, belum dites seberapa kuat
kalian memegang iman dan Islam tersebut. Semua orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita hidup di dunia, kita diciptakan di dunia ini memang adalah untuk diuji. Apakah kita benar-benar bisa introspeksi bahwasanya kita adalah makhluk yang paling mulia dan akan tetap mulia dan tetap akan menjaga kemuliaan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah kita akan tetap menjaga kodrat kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini dibandingkan ciptaan-ciptaannya yang lain? Atau sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka serendah-rendahnya karena tidak bersyukur, karena tidak menggunakan akalnya, karena tidak menggunakan pikirannya, karena tidak menggunakan nuraninya seperti layaknya yang diberikan hak free will dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.